Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 12, yaitu materi rangkaian arus searah. Rangkaian listrik arus searah. Arus listrik searah atau direct current adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Listrik arus searah dihasilkan oleh muatan yang bergerak dalam satu arah saja. Contohnya listrik yang berasal dari batu baterai dan akumulator. Yang pertama kita bahas mengenai arus listrik. Dalam tinjauan mikroskopik, sebuah benda dikatakan bermuatan listrik jika benda tersebut kelebihan atau kekurangan elektron. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron akan bermuatan positif. Ketika dua benda yang berbeda jumlah muatannya, positif dan negatif, dihubungkan dengan sebuah konduktor, sebagian muatan positif dan negatif, salah satu dari kedua benda akan saling mengalir menuju benda lainnya melalui konduktor sehingga dicapai keadaan seimbang, yaitu muatan listrik kedua benda menjadi sama. Terjadinya aliran arus listrik karena perbedaan potensial listrik yang mendorong muatan positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Aliran muatan listrik positif ini disebut arus listrik. Arus listrik mengalir secara spontan dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui konduktor, tetapi tidak dalam arah sebaliknya. Aliran muatan ini dapat dianalogikan dengan aliran air dari tempat potensial gravitasi tinggi ke tempat potensial gravitasi rendah. Jika terdapat N elektron yang mengalir, maka total muatan Q dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan N kali E, di mana E adalah muatan elektron yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Contoh soal, sebuah kawat penghantar mempunyai penampang berbentuk lingkaran dengan diameternya 2 mm. Dialiri arus sebesar 2 ampere selama 2 menit. Hitunglah jumlah muatan yang mengalir melewati suatu penampang tertentu dan besar rapat arusnya. Oke, penyelesaian yang diketahuinya. Kuat arusnya 2 ampere. Kemudian waktunya 2 menit, kita konversi menjadi sekon, berarti 120 sekon. D-nya 2 mm. Kemudian ditanyakan berapakah muatannya. Oke, kita selesaikan, kita jawab ya. Seperti kita ketahui, persamaan untuk kuat arus itu sama dengan Q per T. Berarti kita masukkan Q-nya itu yang ditanyakan, I-nya 2 ampere, kemudian T-nya 120 sekon. Berarti Q-nya itu sama dengan I dikalikan dengan T, kuat arus dikalikan dengan waktu. Berarti Q-nya sama dengan muatannya 2 dikali 120, sama dengan 240 kolom. Sehingga jumlah muatan yang mengalir adalah 240 kolom. Yang ketiga, beda potensial listrik.
Beda potensial adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari suatu titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari suatu titik ke titik lainnya dalam suatu penghantar listrik. Secara matematis, beda potensial dituliskan dengan persamaan V sama dengan W per Q, di mana V itu adalah beda potensial dengan satuan volt dan W itu usaha dengan satuan joule, kemudian Q muatan listrik dengan satuan coulomb. Contoh soal, untuk memindahkan muatan 4 coulomb, berarti Q-nya 4 coulomb, dari titik A ke B diperlukan usaha sebesar 10 joule, W-nya 10 joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan B. Berarti yang ditanyakan adalah beda potensial P. Berarti V sama dengan W per Q, di mana W tadi adalah 10 joule dibagi dengan Q 4 coulomb. 10 dibagi 4 berarti V-nya, beda potensialnya 10 dibagi 4, 2,5 volt. Jadi beda potensial antara titik A dan B adalah 2,5 volt. Yang keempat, hukum Ohm. Pada tahun 1827, seorang ahli fisika bangsa Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1789 sampai 1854 menemukan hubungan antara arus dan tegangan listrik. Kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya. Pernyataan ini disebut dengan hukum Ohm. Dalam bentuk persamaan, hukum ini ditulis V sama dengan I dikali dengan R. Dalam persamaan tersebut, R dapat dianggap sebagai tetapan kesebandingan. Tetapan ini selanjutnya disebut hambatan listrik atau resistor. Dalam persamaan hukum Ohm ini dapat disimpulkan sebagai berikut. I sama dengan V per R, di mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, R adalah hambatan listrik atau resistor dengan satuan ohm. Dari persamaan hukum Ohm ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Kuat arus yang mengalir dalam suatu kawat penghantar yang tidak mengalami perubahan suhu besarnya sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya dan berbanding terbalik dengan hambatan kawat penghantar. Alat ukur listrik. Alat ukur yang biasa digunakan dalam pengukuran besaran-besaran listrik yaitu amperemeter, voltmeter, meter dasar, multitester. Amperemeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, sedangkan voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Ini contoh untuk amperemeter. Kemudian untuk amperemeter, ini voltmeter. Pada masa sekarang, kedua alat tersebut sudah dirangkum dalam satu alat yang disebut dengan meter dasar atau basic meter. Jadi meter dasar dapat berfungsi sebagai amperemeter dan voltmeter. Ini contoh gambar untuk basic meter atau meter dasar. Multitester yang sering disebut juga multimeter atau avometer adalah alat ukur yang berfungsi sekaligus sebagai ampermeter, voltmeter, ohmmeter, pengukur hambatan listrik. Di samping itu, multimeter dapat digunakan dalam pengukuran arus listrik searah maupun arus listrik bolak-balik. Ini contoh untuk multimeter atau avometer atau multitester tadi yang analog dan digital. Ini yang manual atau analog, kemudian ini yang di digital.
Cara membaca alat ukur. Pada umumnya bentuk alat ukur listrik adalah sama. Perbedaannya mungkin hanya terlihat pada skala ukuran dan bentuk atau warna. Biasanya bentuk dan skala ukur dari alat ukur listrik bergantung pada merek alat ukur tersebut. Meskipun memiliki skala ukur yang berbeda, namun akan tetap menghasilkan hasil nilai akhir yang sama. Oke, ini secara umum gambar dari alat ukur listrik multimeter. Contohnya ini ada skala yang ditunjukkan. Misalnya kita mengukur arus listrik, kuat arus listrik, jadi ditunjukkanlah skala yang ditunjukkan oleh ampermeternya seperti ini, skala yang ditunjuk. Kemudian ini skala maksimal, kemudian batas ukurnya. Untuk mengetahui besar nilai ukurnya dapat diperoleh melalui persamaan berikut. Hasil ukur dari multimeter atau ampermeter atau voltmeter ini adalah dapat dari skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal, kemudian dikalikan dengan batas ukur, maka akan diperoleh besar nilai. Contoh soal, perhatikan gambar yang diberikan berikut. Perhatikan skala yang ditunjukkan pada gambar tersebut menunjukkan di angka 60. Kemudian di sini kabelnya ini berarti ampermeter analog dihubungkan di angka 0 dan 200 mA. Dari pengukuran kuat arus listrik menggunakan ampermeter didapatkan skala seperti pada gambar tersebut. Hasil pengukuran tersebut adalah kita selesaikan dengan penyelesaian berikut. Berdasarkan pada gambar yang diberikan pada soal, diperoleh informasi bahwa ampermeter menunjuk angka 60, angka yang ditunjukkan anak panah. Kemudian batas maksimal pada ampermeter yang digunakan adalah 100, angka maksimal pengukuran. Dan satu lagi informasi yang diberikan yaitu sebuah kabel yang dipasang pada angka 200 mA yang merupakan batas ukur dari ampermeter pada pengukuran seperti di atas. Sehingga diketahui data sebagai berikut. Skala yang ditunjuk adalah 60, skala maksimal 100, batas ukur 200 mA. Maka untuk menghitung besar arus listrik, hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimal dikali dengan batas ukur. Sehingga hasil ukurnya 60 dibagi 100 dikali 200 mA. Diperolehlah ini 200 bagi 100 dapat 2, 60 kali 2 sama dengan 120 mA. Jadi besar kuat arus listrik berdasarkan hasil pengukuran tersebut adalah 120 mA atau sama dengan, kita ubah menjadi ampere, kita konversi menjadi ampere, dari miliampere ke ampere berarti menjadi 0,12 ampere. Sehingga jawaban dari soal tadi adalah A, 0,12 ampere. Hambatan listrik. Besar hambatan listrik pada suatu penghantar dipengaruhi oleh jenis bahan dari penghantar tersebut. Besarnya hambatan listrik tersebut dapat dituliskan dengan persamaan R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah hambatan listriknya, satuannya ohm, kemudian L adalah panjang kawat, satuannya meter, kemudian Rho itu adalah hambatan jenis kawat atau resistivitas dengan satuan ohm meter, kemudian A di sini adalah luas penampang kawat dengan satuan adalah meter kuadrat. Percobaan yang diteliti menunjukkan bahwa hambatan suatu penghantar besarnya yang pertama sebanding dengan panjang penghantar L,
Artinya, semakin panjang kawat, maka hambatannya semakin besar. Yang kedua, berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar A. Artinya, semakin luas penampang penghantar, maka hambatannya akan semakin kecil. Yang ketiga, sebanding dengan hambatan jenis dari bahan kawat ρ. Artinya, jika bahan kawat penghantar memiliki hambatan jenis yang besar, maka hambatan pengantar dari bahan tersebut akan semakin besar. Hambatan jenis konduktor tergantung pada suhunya. Semakin tinggi suhunya, maka akan semakin tinggi hambatan jenis konduktor, dan semakin tinggi pula hambatan konduktor tersebut. Pengaruh suhu terhadap hambatan konduktor dapat dituliskan dalam persamaan berikut. R sama dengan R0 ditambah alfa dikali dengan R0 dikali dengan T kurang T0. Karena delta T sama dengan T dikurang T0, maka persamaannya dapat disederhanakan. R sama dengan R0 ditambah dengan alfa dikalikan dengan R0, T dikurang T0 itu sama dengan delta T, sehingga R itu sama dengan R0. Kita masukkan ke dalam persamaannya, jadi 1 ditambah R sama dengan R0 sama dikali dengan 1 ditambah alfa dikalikan dengan delta. Sehingga persamaannya R sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa kali delta T, di mana R adalah hambatan konduktor pada suhu C atau suhu tertentu dengan satuan ohm, R0 adalah hambatan konduktor pada suhu awal, satuan ohm. Alfa adalah koefisien suhu hambatan jenis dengan satuan per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Kemudian T0 adalah temperatur awal atau suhu awal, derajat Celcius satuannya. T adalah temperatur akhir, satuannya juga derajat Celcius. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah kawat dengan luas penampang 0,000005 meter kuadrat dan memiliki hambatan jenis sebesar 0,00001 ohm meter. Kawat tersebut digunakan sebagai elemen pembakar listrik 1 kW dengan hambatan listrik 5 ohm. Tentukan panjang kawat yang diperlukan. Yang diketahui ρ hambatan jenisnya 1 kali 10 pangkat 6 ohm meter, kemudian luas penampangnya A 0,00005 meter persegi kuadrat, itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Kemudian hambatan listriknya R 5 ohm, kemudian yang ditanyakan adalah panjang kawat yang diperlukan, berarti L. Sehingga penyelesaiannya R sama dengan ρ L per A. R nya itu adalah 5, kemudian ρ nya hambatan jenis kawatnya 1 kali 10 pangkat 6, panjang kawatnya yang ditanyakan L, kemudian luas penampangnya 5 kali 10 pangkat 6. Sehingga ini kita kalikan dengan 5 kali sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 kali 5, 25 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 L, sehingga L nya adalah 25 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat 6, sehingga 25 kali 1 25, ini kita coret jadi 25 meter, sehingga panjang kawat yang diperlukan adalah 25 meter. Yang kedua, jika diketahui sebuah lilitan kawat memiliki hambatan 25 ohm, berarti
R0-nya 25 ohm pada suhu 34 derajat Celcius. Berarti mula-mulanya R 25 ohm. Ketika pada suhu 50 derajat Celcius, berarti ini adalah tadi 34 derajat Celcius adalah T mula-mula, kemudian 50 derajat Celcius adalah T-nya. Hambatannya menjadi 25,17 ohm, sehingga ini adalah R. Yang ditanyakan adalah hitunglah koefisien hambatan suhu jenisnya. Yang ditanyakan adalah alfa. Koefisien suhu hambatan jenisnya. Sehingga penyelesaiannya adalah delta T sama dengan T dikurang T0 sama dengan delta T-nya 50 dikurang 35, sehingga didapat delta T-nya 15 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam persamaan R sama dengan R0 dikali dengan 1 ditambah alfa dikali delta T. R-nya 25,17 sama dengan R0-nya 25 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T-nya 15 derajat Celcius. Sehingga 25,17 ini kita pindahkan ke ruas sebelah, perkalian dipindahkan jadi pembagian. Dibagi dengan 25 didapatlah 1,00,1068 sama dengan 1 ditambah 15 alfa. Sehingga ini penjumlahan, pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi pengurangan. 1,0068 dikurang 1 didapat 0,0068 sama dengan 15 alfa. Sehingga alfa sama dengan 0,0068 dibagi dengan 15 dapatlah 4,5 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Sehingga koefisien suhu hambatan jenisnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius. Semoga video kali ini memberikan manfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.